Manchester United rugi besar. Klub berjuluk Setan Merah tersebut akan kehilangan banyak uang menyusul kegagalan menjuarai Liga Eropa 2024-2025. Seperti yang dilaporkan The Athletic pada April 2025, Red Devils diharapkan memperoleh minimal 85 juta pound sterling atau 1,86 triliun jika lolos ke Liga Champions, karena setiap klub menerima hadiah awal sebesar 15,7 juta pound sterling atau 314 miliar. Berita tersebut juga menyatakan MU kehilangan tambahan 17,2 juta euro atau 319,6 miliar jika menjuarai Liga Eropa. Gara-gara gagal lolos ke kompetisi Eropa, MU akan kehilangan setidaknya 4 pertandingan kandang yang bernilai lebih dari 20 juta pound sterling atau 437,6 miliar dari pendapatan hari pertandingan. Namun itu belum semuanya, tidak adanya sepak bola Eropa juga kemungkinan akan merugikan Manchester United dari sudut pandang komersial. MU dapat memangkas kerugian dengan memotong gaji pemain sebesar 25%. Pemotongan tersebut sudah dilakukan musim ini karena MU gagal lolos ke Liga Champions 2024-2025. Cara lain untuk melakukannya adalah dengan menjual atau melepas pemain dengan gaji tertinggi, sementara Marcus Rashford yang saat ini dipinjamkan ke Aston Villa belum yakin tentang masa depannya. Sementara itu, Christian Eriksen yang dilaporkan mendapatkan gaji 150.000 pound sterling per minggu tampaknya akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir. Masa depan Jadon Sancho, Anthony, dan Victor Lindelof juga tidak jelas dengan ketiganya dikaitkan dengan kepindahan dari United. Dan juga legenda MU Rio Ferdinand menilai kegagalan Setan Merah juara Liga Eropa dan mendapatkan tiket ke Liga Champions ini bakal berpengaruh untuk mempersiapkan tim di musim ini. Hal ini termasuk dalam langkah MU di bursa transfer. Ferdinand menilai rencana transfer MU bisa berantakan usai gagal juara Liga Eropa. Manchester United tak lagi punya daya tarik lebih karena gagal di Liga Champions. Sementara sejumlah incaran MU tentu berambisi mentas di level tertinggi kompetisi Eropa tersebut. MU saat ini santer dikaitkan dengan Victor Gyökeres, Matheus Cunha, dan mereka bisa saja enggan menerima tawaran MU melihat situasi saat ini. Para pemain ingin datang ke sana karena Anda berada di Liga Champions. Sekarang, Manchester United harus memperhatikan daftar transfer baru. Para pemain yang akan datang mereka ingin bermain di Liga Champions. Jelasnya. Kapten tim Bruno Fernandes mempersilahkan Manchester United jika ingin menjual dirinya usai kegagalan meraih gelar Liga Eropa. Seusai pertandingan, Fernandes mengungkapkan ingin tetap bersama MU. Namun, gelandang asal Portugal itu tidak akan menentang pihak klub jika memang ingin menjual dirinya. Saya selalu jujur, saya selalu mengatakan akan tetap di sini sampai klub berkata pada saya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Ujar Fernandes seperti dilansir dari France 24. Fernandes mengaku akan berusaha untuk mengerti jika nantinya manajemen MU memutuskan untuk melepasnya ke klub lain. Jika klub berpikir sudah waktunya untuk berpisah karena mereka ingin mendapatkan uang atau apapun, begitulah adanya dan sepak bola terkadang memang seperti ini. Tuturnya. Fernandes dan kawan-kawan mengalami musim yang buruk di musim ini. Meski bisa sampai ke final Liga Eropa hingga akhirnya dikalahkan Tottenham, MU terseok-seok di Liga Inggris dengan menempati posisi ke-16 klasemen sementara. Selain itu, Alejandro Garnacho menyinggung soal masa depan di Manchester United setelah gagal juara. Pemain 20 tahun tersebut juga menyindir Ruben Amorim yang memainkannya selama 20 menit dalam waktu normal melawan Spurs. Ketidakpuasan itu memunculkan kontroversi soal masa depan Garnacho di Old Trafford. Garnacho mengatakan masih melihat kondisi ke depan. Saya tidak tahu. Jawab Garnacho ditanya soal masa depan di MU. Dan untuk Højlund, kedati tengah kesulitan menunjukkan tajinya bersama Manchester United, peminat sang bomber dikatakan semakin meningkat di Serie A. Inter Milan dilaporkan telah melakukan kontrak awal untuk menanyakan ketersediaan striker asal Denmark tersebut. Hal ini terjadi setelah Juventus dan Napoli juga menunjukkan ketertarikan pada Højlund. Menurut informasi dari Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, Inter sudah mengincar Højlund bahkan sebelum ia pindah ke Manchester United dari Atalanta. Namun, mereka tidak dapat memenuhi biaya transfer yang melebihi 75 juta euro yang dibayarkan oleh Manchester United untuk mendatangkan pemain tersebut pada tahun 2023. Romano dan Moretto melaporkan bahwa Inter kini telah melakukan pertanyaan mengenai ketersediaan striker tersebut dan kemungkinan syarat-syarat kesepakatan dengan Manchester United.
Manchester United harus mengubur harapan untuk mengangkat trofi akibat kekalahan dari Tottenham Hotspur pada laga final. Andre Onana yang bertugas mengawal gawang United tak kuasa membendung sontekan tiba-tiba dari penyerang Spurs. Kekalahan kali ini semakin membuat sang kiper bernasib apes. Bayangkan saja, Onana selalu kalah dalam 3 partai final Eropa yang dijalaninya. Dia seolah menjadi kutukan bagi The Red Devils. Di luar final pentas benua biru, Onana punya kenangan manis pada beberapa laga pamungkas. Jebolan Akademi Ajax itu pernah membawa United memenangi Piala FA. Onana juga menaklukkan KNVB Beker bersama Ajax Amsterdam dan Supercoppa Italiana bareng Inter Milan. Uang sebesar 3,4 juta pounds mengiringi transfer Onana ke United pada musim panas 2023. Dia datang untuk mengisi tempat yang ditinggalkan David De Gea. Nyatanya, performa Onana belum memuaskan. 2 musim menghuni Old Trafford, sosok berusia 29 tahun itu mencatatkan 148 kebobolan dari 101 penampilan di semua ajang. Onana juga kerap bikin blunder yang bikin fans United meradang. Sementara itu, menurut Sports, Manchester United belakangan ini sangat tertarik untuk menjadikan Martinez kiper baru mereka. Manchester United lagi membutuhkan kiper baru di musim panas nanti. Ruben Amorim ingin menggantikan kiper utama MU Andre Onana yang performanya belum maksimal. Martinez yang punya rekam jejak apik dinilai bisa jadi tambahan tenaga yang bagus untuk setan merah di musim depan. Martinez sebenarnya sudah menunjukkan kualitasnya di level klub, namun prestasinya benar-benar melambung setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, ia menjadi salah satu pilar utama Argentina yang akhirnya menjuarai turnamen tersebut. Momen paling ikonik terjadi di final melawan Prancis, ketika Martinez menyelamatkan situasi berbahaya di babak perpanjangan waktu dengan menghadapi Randal Kolo Muani 1-1. Penyelamatan itu menjadi penentu karena Argentina akhirnya menang lewat adu penalti. Konsistensinya di timnas dan klub membuatnya meraih Yashin Trophy atau penghargaan kiper terbaik pada tahun 2023 dan 2024. Prestasi ini semakin mengukuhkannya sebagai salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Alih-alih mengangkat trofi, bek Manchester United Harry Maguire justru jadi sorotan karena adu mulut dengan bek Tottenham Hotspur, Christian Romero, dalam final Liga Eropa 2024-2025 yang digelar di Stadion San Mamés, Bilbao, Kamis dini hari. Pertandingan itu sendiri berakhir pahit bagi MU. Mereka kalah 0-1 dari Tottenham lewat gol sematawayang Brennan Johnson di babak pertama, sekaligus memperpanjang puasa gelar dan kegagalan mereka di kompetisi Eropa. Namun bukan hanya hasil yang menjadi buah bibir, momen panas antara Maguire dan Romero sempat mencuri perhatian kamera. Insiden terjadi di babak kedua saat Romero terjatuh usai berbenturan dengan striker MU, Rasmus Højlund. Melihat Romero tetap tergeletak di lapangan sambil memegangi wajahnya, Maguire menghampirinya dan melontarkan sindiran tajam. "You're the captain, come on," ujar Maguire dengan nada mengejek, mengisyaratkan bahwa bek Argentina itu terlalu berlebihan dalam bereaksi. Romero memang dikenal sebagai bek agresif yang kerap memainkan emosi lawan, tapi Maguire tampaknya tak ingin kalah dalam adu mental. Keduanya sempat saling lempar kata bahkan sejak babak pertama, memperlihatkan tensi tinggi yang membalut laga penting itu. Sial bagi Maguire, duel personalnya itu tak dibarengi dengan kemenangan. Meski sempat naik ke lini depan sebagai striker dadakan di menit-menit akhir, MU gagal mencetak gol penyama kedudukan. Sejumlah peluang dari Garnacho dan Shaw pun tak mampu menebus ketatnya pertahanan Spurs. Tottenham akhirnya mengunci kemenangan dan merebut trofi Liga Eropa ketiga mereka sepanjang sejarah, sementara MU harus kembali menerima kenyataan pahit kalah lagi di final Eropa dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Sementara Ruben Amorim membuat pernyataan penting usai Manchester United kalah di final Liga Eropa 2024-2025 melawan Tottenham. Sang manajer mengaku siap mundur tanpa kompensasi dengan satu syarat yang harus terpenuhi. "Saya selalu terbuka. Jika Dewan Direksi dan para penggemar merasa saya bukan orang yang tepat, saya akan pergi keesokan harinya tanpa membicarakan kompensasi apapun. Namun, saya tidak akan berhenti